Dilanjutkan, yakunul mulku bi qaumin ila akhirid dahr. Apa kata Satih? Yakunul mulk. Ini kau kan raja nih. Beliau katakan nih, kata Satih, yakunul mulk, nanti ini kekuasaan fi qaumi akan ada pada kaumnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai kapan? Ila akhirid dahr. Sampai hari kiamat. Artinya apa? Nggak ada lagi setelah datangnya Nabi kita Sayyiduna Muhammad SAW kekuasaan kecuali itu kaumnya Nabi Muhammad SAW. Artinya apa? Ini merupakan satu informasi langit yang dititipkan melalui Satih yang mengatakan kekuasaan itu ada pada kaumnya Nabi Muhammad SAW. Maksudnya bagaimana? Faktanya sekarang umat Islam di mana-mana tempat politiknya kalah, ekonominya lemah, kemajuan teknologinya tidak sekuat daripada negara-negara Eropa. Jawabannya apa? Ya tanya balik. Bagaimana kita dengan sunnahnya Nabi Muhammad SAW? Bagaimana kita dengan keagungan daripada syariatnya Nabi kita Sayyidina Muhammad SAW? Dikatakan seorang raja bernama Rabi'ah ibn Nasr. Seorang raja Yaman bernama Rabi'ah ibn Nasr. Siapa namanya? Rabi'ah ibn Nasr. Seorang raja Yaman, dia mimpi. Dalam mimpinya ini, mimpi buruk, mimpi huru-hara, mimpi berbagai macam hal-hal yang mengerikan. Akhirnya si Rabi'ah ibn Nasr ini, sang raja Yaman tersebut, bertanya kepada kahin yang bernama Satih. Dijelaskanlah tuh tafsirnya panjang lebar. Fakana min akhir kalami Satih hina qala li Rabi'ah. Dari penafsiran tadi sama Syekh Ibn Marzuki, ini dikutip kisahnya dari ini kitab ini, Idhar Sidqul Mawaddah. Ini antum kalau punya uang tabung beli. Ini afdal syarah Burdah. Ini yang mengatakan Abdullah Syarah Burdah Syekh Fauzi Al-Kunati, seorang dari negeri Pantai Gading. Kalau bahasa Arabnya Sa'ilil Hajj. Seorang alim luar biasa, umur masih belia, muda begitu, umur 40-an, tapi luar biasa keilmuannya. Singkat cerita, beliau katakan ini kitab Idharus Sidqil Mawaddah Ibn Marzuki, salah satu afdal syarah. Nah, kitab ini diringkas jadi kitab ini nih, Syifa' Qalbil Jarih, juga syarah Al-Burdah oleh Syekh Al-Allamah Tahir Ibn Ashur. Di kitab ini nih, beliau hanya mengutip akhir ucapannya Satih. Jadi riwayatnya sebenarnya panjang. Jadi ketika diceritakan mimpinya bla 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 bla, kemudian dijawablah, ditakwilkan satu persatu mimpinya tersebut. Sampai kepada ungkapan seperti ini. Dikatakan apa? Yanqati'u amru Ziyazan. Ini udah terputus nih. Ini setelah kau punya mimpi ini adalah karena sudah lahirnya seorang manusia mulia bernama Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga udah berhenti nih segala hegemoni kerajaan, sudah berhentilah kemusyrikan, itu udah yaqta amru Ziyazan, udah berhenti udah. Akhirnya si raja Yaman tadi, si Rabi'ah bin Nasr nanya, "Wa man yaqta'uhu?" Siapa tuh yang menyebabkan terhentinya semua apa yang pernah ada dan berjalan di dunia saat ini? Dijawab oleh kahin ini, oleh si Satih, dikatakan Nabiyyun Zakiyun. Yang nggak berhentiinnya Nabiyyun Zaki, Nabi yang cerdas. Ya'tihil wahyu min qibalil ali, yang mendapatkan wahyu
min qibalil ali, dari zat yang maha tinggi. Lihat omongan ini. Ini Salih bukan orang muslim nih, bukan sahabat, enggak pernah mendapatkan dakwah. Kenapa? Karena nabinya masih bayi kan, nabinya baru lahir. Nabinya ini kan masih merah, masih menjadi bayi di bawah pangkuan Sayyidatuna Aminah. Dia katakan yang potong merubah skala eskalasi dunia ini adalah seorang nabi yang cerdas, yang dapat wahyu dari zat yang maha tinggi. Kemudian waqala wa mimman hadzal nabi, ditanya lagi nih sama Raja Yaman nih, wa mimman hadzal nabi, itu siapa nih nabi ini nih? Apa jawab kahin as-satih tersebut? Rajulun, seorang laki-laki, min waladi Ghalib bin Fihr bin Malik ibn Nadhr. Subhanallah. Disebut tuh rasabnya, keturunannya Ghalib ibn Fihr ibn Malik ibn Nadhr. Saya bertanya, itu nama-nama siapa? Kakeknya siapa? Kakeknya siapa? Kakeknya siapa? Nabi. Disebutin detail, Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadhr. Akhirnya dilanjutkan, yakunul mulku fi qaumihi ila akhirid dahr. Apa kata Satih? Yakunul mulk, ini nih, kau kan raja nih. Beliau katakan nih, kata Satih, yakunul mulk, nanti ini kekuasaan fi qaumihi akan ada pada kaumnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai kapan? Ila akhirid dahr, sampai hari kiamat. Artinya apa? Enggak ada lagi setelah datangnya Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam kekuasaan kecuali fi qaumi, kaumnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Ini merupakan satu informasi langit yang dititipkan melalui Satih yang mengatakan kekuasaan itu ada pada kaumnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya bagaimana? Faktanya sekarang umat Islam di mana-mana tempat politiknya kalah, ekonominya lemah, kemajuan teknologinya tidak sekuat daripada negara-negara Eropa. Jawabannya apa? Ya tanya balik. Bagaimana kita dengan sunnahnya Nabi Muhammad SAW? Bagaimana kita dengan keagungan daripada syariatnya Nabi kita Sayyidina Muhammad SAW? Jawaban itu adalah jawaban kenapa kita menjadi lemah. Jawaban pertanyaan itu adalah jawaban kenapa kita mundur. Karena jauh dan lemahnya kita di dalam memegang teguh syariat ajaran Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habib Umar, begitu. Nah, karena udah datang Raja Yaman, jadi ada Malik Rabi' bin Nasr. Kita dari mana Umar panjang umur, sehat walafiat, bisa jadi King Umar. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Coba bayangin kalau di kelas-kelas foto presidennya Habib Umar. Setuju nggak? Setuju nggak? Pada yang sekarang nih ya, lama bongo. Gagah nggak kalau presidennya Habib Umar? Keren nggak? Tampan nggak? Bukan nampan, tampan. Tampan nggak? Alhamdulillah. Iya. Makanya ada foto nggak di kelas-kelas itu? Ada nggak? Ada. Kita insyaallah kalau hari umat presidennya kita panjang foto. Setuju? Setuju? Amin dong. Amin. Dan hari umat jadi presiden. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah. Jadi
dikasih tahu yakunul mulk fi qaumi ila akhir dahr, bahwasanya kerajaan kekuasaan itu ada pada kaumnya Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila akhir dahr, sampai hari kiamat. Artinya informasi langit ini yang dititipkan melalui Saltih menjadi satu poin penting buat kita. Yang menguasai ini adalah, yang akan memiliki kekuasaan dan kekuatan itu adalah kaumnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya tadi saya sampaikan, yang bikin kita ini kemudian segala-galanya lemah, ya karena itu jauhnya kita dan tidak percaya dirinya kita dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ditanya oleh Raja Rabi' bin Nasr ini, wa hal ad-dahr min akhir? Ini orang baru tahu. Ini menarik pertanyaannya. Si raja mengatakan, oh, ad-dahr, dahar nih, bukan dahar ya, bukan dahar. Kira dua har. Emang dahar ini mah? Ya, gue orang sini. Padahal bukan orang Sunda nih, tapi ngerti. Hardolin apa? Hardolin. Wa hal ad-dahr min akhir? Apakah waktu itu ada masa akhirnya? Ditanya. Apakah waktu ada akhirnya? Karena buat mereka, orang kan hidup di dunia mana tahu. Dia nggak tahu ada kematian dan nggak tahu ada namanya hari akhir. Ditanya, dia dengar informasi ini kerajaan ada pada kaumnya Nabi Muhammad SAW ila akhir dahr, sampai akhir waktu. Ditanya, oh, waktu itu ada akhirnya, begitu kata Raja Yaman. Karena kata Satih, ya ada. Lihat, ini Satih kahin, tapi dia dapat informasi langit yang ngasih tahu akan ada namanya hari kiamat. Artinya keyakinan adanya hari akhir, makanya kan menjadi salah satu daripada keyakinan umat Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, percaya hari kiamat, percaya hari akhir. Bahkan nggak sampai di situ, dijelasin ini hari yang dimaksud hari akhir apa? Yaumun yujma'u fihi al-awwaluna wal akhirun. Hari yang nanti akan dikumpulkan al-awwalun, yang pertama kali diangkat dari Nabi Adam, wal akhirun, sampai yang paling akhir. Anda mau tanya, ini pemikiran atau pemahaman seperti ini pemahaman Islami atau bukan? Islami atau bukan? Islami. Ngasih tahu kalau ini adalah hari akhir yang akan dikumpulkan seluruh makhluk. Ini kan keyakinan kita. Nanti kita setelah meninggal, kita dibangkitkan atau tidak? Dibangkitkan. Yang dibangkitkan apakah umat Nabi Muhammad saja atau semua yang dari Nabi Adam? Semua. Artinya apa? Berarti kan yang dari awal sampai akhir yujma, digabungkan, dikumpulkan. Ini Satih udah ngasih tahu. Itu hari akhir ada. Hari itu hari yang dikumpulkannya al-awwaluna wal akhirun. Bahkan gak sampai di situ, disebutkan yas'adu fihil muhsinun, akan berbahagia pada hari tersebut al-muhsinun, orang-orang baik, wa yashqa fihil musi'un, dan akan merasa celaka di dalam hari tersebut orang-orang jahat. Sekali lagi tanya, berarti ini pemikiran, ucapannya Satih yang dijelaskan Raja Yaman, kira-kira itu Islami atau bukan? Islami apa enggak? Islami. Padahal dia belum ngaji dari Nabi, belum dapat informasi. Ini cuma informasi dari Jan, dari pimpinan jin. Dia dapat informasi dari langit, informasinya disampaikan. Dapat informasi aneh dari raja, dari si raja ngomong, ahaqqun ma tukhbiruni. Ini benar apa enggak sih? Ini informasi gharib, aneh. Dia nggak pernah dengar, dia baru dengar dari Satih. La na'am. Wasyafaqi wal ghasaqi wal falaq innama anbatuka bihi lahaqq. Masalah. Na'am. Waktu senja, waktu petang, waktu subuh, maksudnya apa? Itu tungguin aja. Waktunya akan membuktikan.
itu yang akan jadi jawaban. Sampai-sampai beliau mengatakan apa? Innama ambatuka bihi lahaq. Ini kalau yang belajar balaghah paham banget nih. Udah pakai inna, kemudian pakai lamil muzahlaqah, lamil taukid, ingin mau ngasih tahu bahwa Satih nih tahu nih, ini raja Yaman masih setengah-setengah nih, pahamnya nih, yakin ini masih belum yakin, makanya dikasih penegasan innama ambatuka bihi lahaq, sesungguhnya betul-betul apa yang aku telah sampaikan ini kepadamu lahaq, sangat betul-betul benar. Artinya apa? Berarti Raja Yaman maupun orang-orang yang di sekitarnya Satih dikasih penjelasan nggak tentang kebenaran Nabi Muhammad? Dikasih atau tidak? Dikasih atau tidak? Udah dapat atau belum? Sudah atau belum? Sudah. Makanya pantas Imam Busiri mengatakan min ba'di ma akhbar al-aqwama kainu bi anna dinahum al-mu'ajjalam yaqumi. Kenapa kok mereka buta, mereka tuh tuli? Padahal mereka udah dapat kabar dari kahin mereka. Penjelasannya bukan penjelasan cuman sathi, enggak, detail. Sampai dikasih tahu hari kiamat bagaimana, kakeknya yang diutus itu siapa, bagaimana ajarannya, detail, bukannya simpel. Artinya informasinya nih enggak setengah-setengah. Tapi sekalipun begitu, mereka tetap ingkar, tidak percaya dan tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Berarti kalau disebut buta wajar atau tidak? Disebut tuli wajar atau tidak? Wajar. Walaupun dia nggak buta secara fakta, walaupun dia nggak tuli secara fakta, tapi secara hakikat akalnya, kupingnya, telinganya, lisannya, matanya, seluruh anggota panca inderanya tidak berfungsi untuk mengantarkan daripada keyakinan kebenaran ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cerita lagi jangan? Hah? Lagi. Gimana Kim Umar? Lanjut. Oh, udah raja yang ngomong sih. Kita masih sama notaran. Biar katanya fotonya belum ada. Naam. Kemudian, ini masih lanjutan nih, masih lanjutan kisah tadi, ucapan daripada ucapannya Satih. Wa kana min akhir kalami syiqqin. Jadi ada dua orang nih, ada yang namanya Satih, ada yang namanya Syiqqin. Bib namanya nggak enak, ini namanya juga kahin. Itu kahin mau nama enak lagi. Satu Satih, yang satu lagi apa? Syiqqin. Shin wal qaf, Syiqqin. Apa? Syiqqin. Nah, tadi yang awal siapa? Satih. Kemudian Syiqqin. Ada lagi tadi sebelumnya kisah yang kedua apa? Nuban. Terus yang sebelumnya Khatar bin. Awas ente kasih nama anak ente. Iya terserah ente si bapaknya kan ente. Cuman namanya Syiqqin enak enggak? Namanya ente panggilnya Kin lagi. Kin. Indonesia kan udah menyingkat. Bukan gitu. Apa kata si Syiqqin? Bal yanqati'u bi rasulin mursal ya'ti bil haqqi wal 'adl. Betul nih. Apa katanya? Bal yanqati'u bi rasulin mursal, kan tadi ditanya yanqati'u amr apa? Man yaqta'uhu? Siapa sih yang motong nih? Siapa nih yang mengubah keadaan ini? Dijawab sama, kalau tadi kan dijawab sama Satih, dijawabnya dengan jawaban Nabiun Zaki dan seterusnya. Sekarang yang dijawab oleh Syiqqin, dijawab siapa yang motong? Bal yanqati'u bi rasulin mursal. Terputusnya semua yang sudah berjalan itu oleh seorang rasul mursal,
utusan yang diutus. Apa keadaan Rasul Mursal tadi? Ya'ti bil haqqi wal adl. Dia akan membawa kebenaran dan membawa keadilan. Keadilan buat siapa? Baina ahli din wal fadl. Keadilan ini bukan hanya untuk 1-2 kelompok, nah. Baina ahli din. Keadilan dan kebenaran bagi yang memegang agama. Wal fadl, dan orang yang memegang keutamaan. Yakunul mulku fi qaumi ila yaumil fasl. Ya sana. Yakunul mulk, dan kekuasaan itu ada pada kaumnya Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila yaumil fasl, sampai nanti hari terpisahnya keadaan antara kehidupan dan kematian, yaitu hari kiamat. Qal wa ma yaumul fasl. Ditanya lagi nih, kalau tadi kan nyebutnya apa? Akhir dahr gitu kan. Ini istilah daripada syiqqin, itu pakai kata yaumul fasl. Wa ma yaumul fasl? Apa sih hari yaumul fasl? Dijelasin yaumun tujza fihi al-wulah. Ya, karena yang diajak ngomongnya raja, dikasih tahu yaumun tujza fihi al-wulah. Hari akan dibalasnya para penguasa-penguasa. Jadi penguasa yang adil akan diberikan ganjaran besar. Karena salah satu nikmat paling besar itu kalau kita punya imamun adilun. Makanya kita doain mudah-mudahan Habib Umar jadi imam yang adil. Amin ya rabbal alamin. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal itu ketika beliau katakan, andai kata kita punya nih satu-satunya doa mustajab, maka doanya minta apaan? Doa minta pemimpin yang adil. Kenapa? Saking pentingnya ada pemimpin yang adil. Karena kalau pemimpin yang nggak adil, berantakan. Yang berantakan bukan kehidupan dunia saja, bisa sampai berantakan urusan akhirat juga. Contoh, kalau pemimpinnya nggak adil, ada orang nista agama dibiarin, kemudian penistaan agama terus meningkat. Akhirnya gara-gara penista agamanya banyak, nggak ditindak, kemudian umat Islam yang punya ghirah semangat ngelaporin, nggak ditanggepin, akhirnya nggak sabar, yang nistanya makin kurang ajar, terus dibunuh. Mungkin nggak? Mungkin nggak? Mungkin. Kalau terjadi pembunuhan, terjadi kekacauan, berarti pemimpin yang nggak adil. Giliran ada nista agama dibiarin, tapi justru mereka-mereka yang keras terhadap penguasa dengan meminta keadilan malah justru dipenjara. Berarti kalau pemimpin yang nggak adil seperti itu, bahaya atau tidak? Bahaya atau tidak? Artinya ini efeknya ini luas. Makanya kata Syiqqin tadi, yaumun tujza fihil wulah. Nanti ini para penguasa nih akan lebih dulu di sidang. Yud'a fihi minas sama'i bid'awat. Akan dipanggil minas sama, dari langit, bid'awat, dengan berbagai panggilan. Fulan bin fulan, raja negeri fulan, maju. Fulan bin fulan dipanggil di sidang. Yusma' minha al-ahya wal amwat, yang akan didengar oleh siapapun, baik yang hidup ataupun yang sudah wafat. Ini kata Syiqqin. Wa yujma' fihi an-nasu lil miqat, dan nanti semua manusia bakal dikumpulkan di tempat-tempat khusus. Yakunu fihi liman ittaqal fawz wal khairat, dan hari itu bagi orang yang bertakwa, dia akan mendapatkan al-fawz wal khairat, dia akan mendapatkan kemenangan dan kebaikan. Qal ahaqqun ma taqul, tanyanya sama. Ini yang diomongin benar kan nih? Kata Raja Yaman. Qal wa rabbis samai wal ard, benar, demi Tuhannya langit dan Tuhannya bumi. Wa ma bainahuma min rif'in wa khalut, tidaklah di antara keduanya saya lebihkan atau saya kurangi, enggak. Inna ma ambatuka bihi la haqqun ma fihi amaut, sesungguhnya apa yang telah aku sampaikan itu betul-betul
dan tidaklah ada pun satu kebatilan yang aku sampaikan. Kira-kira tadi ucapannya Salih sama Syirkin mirip apa enggak? Mirip atau tidak? Mirip. Artinya informasi tentang Nabi Muhammad SAW, ajarannya, kemudian kualitas daripada informasi-informasi yang akan dibawa oleh Muhammad sudah diinformasikan. Tapi di antara mereka masih saja tidak beriman. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik. Setelah ini kita break, baca qasidah dulu. Kita akan baca apa isyarat faidah yang diambil oleh Syekh Ibn Marzuki dari bait ini, dan ini sebagai penutup pembahasan daripada bait ini. Yang ngantuk, yang mau buang air kecil, silakan. Dem hadrah, tafadhol. Nanti setelah itu kita lanjutkan lagi. Shallu 'alan nabi. Ada yang mau disampaikan? Ada yang dari pembahasan akhir bait ini, bagaimana Ibnu Marzuki luar biasa di dalam mengambil ibrah pelajaran dari bait ini. Beliau mengatakan, "Idza kana al-kuffaru yastawjibuna at-taqbiha wal madhamma bi mukhalafatihim qawla man i'taqadu sidqah wa in kana fi nafsi al-amr kadiban, yani wa huwa al-kahin, فكيف لا يستوجب ذلك المؤمن بمخالفته قول من دل العقل والنقل على صدقه." Jamil. Tadi kita ingatin pembahasan bait ini merupakan taklil kenapa orang kafir dia tolak kebenaran ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal udah banyak. Akhirnya diberikanlah label mereka buta, mereka tuli. Artinya ada taubih, ada memberikan label negatif atau stigma negatif bagi mereka yang melakukan penolakan tersebut. Suara kahin. Nah, tuh ada lagi tuh. Itu dari dalam masjid keluar sih. Jangan ada kain beneran. Ibn Marzuki mempertanyakan, "Idza kana al-kuffar yastawjibuna at-taqbih." Kalau orang kafir yang dapat informasi dari kahin sehingga menghendaki harus distigma negatifkan, menjadi tercela. Gara-gara apa? Bi mukhalafatin qaula man i'taqadu sidqah. Dari ucapan yang mereka yakini kalau itu benar. Kan orang-orang kafir percaya enggak sama kahin? Percaya enggak? Percaya. Buktinya apa? Dia nanya, gitu kan? Nah, kalau orang kafir dia membantah atau enggak justru enggak mendengar kepada orang yang dia yakini bahwa dia jujur, benar. Wa in kana fi nafsil amr kadziban. Tapi pada faktanya kahin itu enggak melulu benar. Ini yang tadi kita ceritain, itu salah satu momen di mana kahin ngomongnya benar. Kenapa? Karena kahin dapat informasi dari siapa? Dari jin. Kemarin presentasi kata Imam Bajuri, jin itu kalau ngomong sekali benar, bohongnya berapa kali? 100. Berarti banyakan bohong, banyak benar. Banyakan bohong atau banyakan benar? Banyakan bohong. Nah, ini kahin yang benar ini cuma yang tadi kita ceritain nih, beberapa kahin omongannya benar, khusus yang kaitannya dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Ini kahin yang dia percaya, yang kebenarannya itu presentasinya 1/100, terus gara-gara penolakan itu dia dianggap takdir, dia dianggap jelek, dia dianggap orang yang buta, dianggap orang yang tuli. Nah, kata Syekh Ibn Marzuki mengatakan, "Fa kaifa la yastawjibu dzalik
al-mu'min. Bagaimana enggak juga menjadi takbih jelek juga bagi orang yang beriman? Kenapa? Bimukhalafatihi qawla man dalal aqlu wal naqlu ala syirk. Dia nolak, dia membantah ucapan siapa-siapa yang secara akal dan nakal, secara akal logika maupun nas menunjukkan atas kebenarannya. Maksudnya siapa? Nabi Muhammad. Ana mau tanya, kalau kita dengar tadi misalkan pengajian kita sama Habib Hamid maupun para guru-guru kita yang menjelaskan tentang Syama'il Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana mau tanya, kira-kira secara akal orang yang punya kemuliaan secara itu, baik secara akhlaknya, fisiknya, kira-kira akal memahami gak kalau itu orang yang mulia? Paham atau tidak? Paham atau tidak? Artinya akal memahami. Orang yang melihat Nabi SAW itu mendapatkan rasa haibahnya Nabi bagaimana luar biasa, begitu istimewanya Nabi itu terlihat dari akal. Begitu juga secara nakal, kebenaran bahwa beliau adalah Nabi Muhammad SAW. Nah, bagaimana itu? Ada orang kafir menolak pernyataan kahib yang 1:100 kebenarannya, dianggap jelek, dianggap buta, dianggap tuli. Ini gimana orang beriman tapi justru dia tidak menjalankan, menolak, nggak beriman, nggak yakin dengan ucapan Nabi kita Sayyiduna Muhammad SAW yang pasti benar, yang secara akal benar, yang secara nas benar. Kira-kira takbih macam apa yang pantas diberikan kepada mukmin tersebut? Kira-kira jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Jadi kalau orang kafir nggak percaya kahin, kira-kira itu buta atau tidak? Tuli atau tidak? Nah, kalau ada orang mukmin nggak percaya dengan ucapan Nabi Muhammad SAW, kira-kira butanya super atau tidak? Tulinya super atau tidak? Super duper, betul? Fa'innahu qad akhbarana. Nabi ini udah kasih tahu ke kita, anna tariqal ma'asi mu'rajun ghairu qawiyyin. Maksiat itu adalah jalan yang bengkok, bukan jalan yang lurus. Sekarang kalau Nabi ngomong kayak begitu, ana mau tanya, ucapan Nabi artinya pemahaman daripada sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW mengatakan maksiat itu sesuatu yang nggak benar, bukan perkara yang baik. Kalau Nabi pemahaman ajaran agama Nabi Muhammad SAW seperti itu, berarti ajarannya benar atau salah? Benar atau salah? Wa qad amara rabbuhu jalla wa ala an yunzira akhassan nas bihi wa aqrabahum ilaih. Makanya Allah langsung perintahkan kepada Nabi untuk memberikan peringatan kepada akhassun nas, orang paling khusus bagi Nabi, wa aqrabahum, dan yang paling dekat. Faqala ta'ala, Allah berfirman kepada Nabi, wa anzir ashiratakal aqrabin. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Famtathala sallallahu alaihi wasallam, Nabi langsung menjalani. Wa anzara ghayatal inzar, Nabi memberikan peringatan dengan tingkat peringatan yang paling tinggi. Fanada fi butuni Quraisy batnan qailan li jami'iha, ya bani fulan la ughni ankum minallahi syai'a ishtaru anfusakum minallah. Nabi datangin tuh keluarga Bani Hashim, datangin tuh keluarga Bani Al-Muttalib, datangin Bani Abdisyam, datangin tuh bani-bani, keturunan-keturunan dekatnya Rasulullah SAW. Nabi kasih tahu, ya fulan bani fulan la ughni ankum, saya ini tidak bisa mencukupkan bagi kalian minallah, daripada Allah sesuatu pun. Ishtaru anfusakum minallah. Kenapa? Karena kalian sudah dibeli, kau punya jiwa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jiwamu ini bukan milikmu, hidupmu ini bukan milikmu. Jiwa dan hidupmu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta qala sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai Nabi khusus kepada sang putri, ya Fatimah bint Muhammadin, la ughni anki minallahi syai'a. Nabi sendiri ngomong ke putrinya nih, darah dagingnya,
yang disebut bad'atun minni, yang merupakan bagian dari diri Nabi SAW, yang udah nggak diragukan lagi ke ahlul baitannya, keluarganya, yang sampai Nabi mengatakan siapa yang nyenengin Fatimah nyenengin saya, yang nyakitin Fatimah nyakitin saya. Yang Nabi itu betul-betul bangga dan sangat betul-betul menyanjung dia punya putri yang punya kemiripan luar biasa. Wa ma'adzalik, apa yang Nabi sampaikan? Ya Fatimah binti Muhammad, wahai Fatimah putrinya Muhammad, la ughni anki minallahi syai'an. La ughni anki, aku ini enggak bisa menjadi jaminan untukmu minallahi syai'ah, sedikit pun. Bayangin, ini teguran keras buat para habaib, untuk para syarifah. Jangan dengan nasabnya kemudian menutup mata dan merasa bangga sehingga menjadi jumawa. Kalau sudah pasti akan selamat dan pasti akan dibela, mau maksiatnya kayak apapun, mau sebejat apapun. Jangan. Fatimah, Sayyidatuna Fatimah nih, putri tercinta yang udah nggak diragukan lagi kemuliaannya. Wa ma'adzalik, Nabi SAW sampaikan hal tersebut. Artinya apa? Inzar, peringatan keras yang sudah Nabi sampaikan merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu menjadi catatan penting untuk kita untuk betul-betul menjaga, betul-betul memperhatikan. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, wa inni nadhirun lakum baina yaday adzabin syadid. Aku ini sesungguhnya pembawa peringatan bagi kalian baina yaday adzabin syadid, di hadapan azab yang sangat pedih. Qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi dalam hadis yang lain mengatakan, ala la yaji'anna ahadukum yaumal qiyamah bi ba'irin lahu rughaun yahmiluh. Beliau katakan apa? Ala yaji'anna ahadukum, bahwasanya kalian ini akan datang pada hari kiamat kelak bi ba'irin lahu rughaun yahmiluh. Nanti kalian akan teriak-teriak persis kayak keledai yang membawa beban yang berat. Yaqul ya Muhammad, bakal manggil ya Muhammad, ya Muhammad, ajibni, tolong aku. Apa jawab Nabi? Fa aqulu la amliku laka minallahi syai'an qad balagtuk. La amliku laka minallahi syai'an. Ana udah kasih tahu zina itu haram, khamr itu nggak boleh, durhaka orang tua nggak boleh, taat sama Allah. Qad balagtuk, aku sudah sampaikan. Tapi ma tasma'un, kalian nggak dengar. Ma tuti'un, kalian nggak taat. Hadis ini diriwayatkan dalam riwayatul Bukhari wa Muslim an Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Artinya apa? Ya, kita pasti punya ada raja, harapan dipertolongkan oleh Nabi dengan syafaatul uzmanya. Tapi jangan lupa, Nabi bukan cuma basyir, tapi Nabi juga nadhir. Nabi bukan cuma bawa kabar gembira, tapi Nabi membawa kabar peringatan. Artinya, kalau kafir Quraisy dapat taubih, dapat penghinaan gara-gara nggak ikut, padahal dia lihat bukti fakta kebenaran kelahiran Nabi SAW, itu dapat cercaan, dapat celaan, dapat hinaan. Bagaimana kita yang aku beriman, yang tiap hari sholat 5 waktu, yang selalu bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yang selalu beriman, yakin, percaya, tapi tahu ini maksiat tetap dilanggar, ini aturan Allah nggak dijalanin. Taubih macam apa yang lebih pantas buat kita? Taubih yang sejelek apa yang pantas disenangkan buat kita? Artinya, ya kita punya harapan atas syafaat Nabi, tapi jangan lupa dong, Nabi juga nyampein nadhirnya. Nabi juga sampaikan peringatan-peringatannya yang harus betul-betul kita jaga, betul-betul kita perhatikan. Makanya beliau mengatakan dalam hadis yang lain, bagaimana dalam haji wada, haji terakhir, akhir hadis fi hujjatil wada, ala qad ballagtu, yaquluhu thalathan, thumma qala sallallahu alaihi wasallam Allahumma shahid.
Artinya di akhir penghujung khutbah terakhir Nabi mengatakan, ala qad ballag, bukankah aku telah menyampaikan semua. Beliau sampai mengulang 3 kali. Kemudian Nabi berdoa, Allahumma syahad, ya Allah saksikanlah, Nabi sudah menjalankan tugas dengan sebenar-benarnya dan sebaik-baiknya. Tinggal sisanya nih kita ngejalanin atau enggak. Mudah-mudahan santri kita semua bisa menjadi duta daripada akhlaknya Nabi Muhammad SAW dan bisa menyampaikan kebenaran ajaran Nabi Muhammad SAW. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah.